Alhamdulillah ini Pak, saya akan melakukan supervisi kepada Bapak karena di sini untuk mengevaluasi evaluasi tentang jalannya proses pembelajaran terhadap apa yang Anda lakukan. Saya lupa ini siap memberikan pembelajaran dari sebelum kita masuk kegiatan ini ada tekanan yang mungkin saya katakan. Yang pertama itu apa tujuan dari pembelajaran yang akan lakukan? Tujuan pembelajaran yang dicapai dari materi yang akan saya ajarkan itu adalah bagaimana siswa mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis berdasarkan konteks pembelajaran, di mana siswa mampu menemukan ide, informasi maupun pemikiran tentang tempat-tempat wisata ada di Sulawesi Tenggara. Di situ saya bentuk kelompok, kemudian mereka dalam kelompok kecil itu berkomunikasi satu sama lain dan mengkomunikasikan ide dan pikiran mereka dan berbagi informasi terkait tempat-tempat wisata yang ada di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya Pak, bagaimana area pengembangan dari pembelajaran Bapak? Orientasi area pengembangan saya itu keterampilan dan pengetahuan. Terus bagaimana rencana pembelajaran yang akan dilakukan di kelas? Saya di dalam kegiatan ini membentuk pembelajaran berdiferensiasi. Terus ada media yang Bapak akan gunakan itu seperti apa? Di kelas itu saya menggunakan laptop, kemudian fokus, kemudian media seperti sticky note, kemudian alat-alat kertas lain serta ya. Terus Pak, kapan kegiatan ini akan dilaksanakan? Ada apa? Saya akan melaksanakan kegiatan ini pada hari Kamis, ya, hari Kamis tanggal 15. Terus di jam berapa Pak? Jam 5.06. Jadi di kesempatan ini Pak, semoga nanti saya kasih dan informasi dari Bapak. Iya. Jadi satu ya Pak, hari itu ya. Insya Allah. Ingat hari Kamis Pak, tanggal 15. Oke. Makasih Pak. Maaf ya, saya agak sedikit terlambat karena tadi mau lakukan foto ya. Nama saya jelas ada tadi yang saya sudah punya kantor seperti biasanya. Terima kasih ya yang sudah memasangkan semua alat-alat tadi. Oke, anak sekalian, sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, berdoa doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa juga. Doa selesai. Ya, sekarang saya mau kita lanjut materi. Saya absensi dulu ya. Ada siswa yang tidak hadir. Oke, ini kursi saya ini ada 4 orang. Indra, Tasmi, Budi, dan Tiara. Sudah masuk ya? Ada yang tahu mas? Sudah masuk? Sudah sakit. Sudah sakit kita tadi ya? Ya, kita itu tidak sekarang. Sebenarnya mereka biasanya semalam. Mereka tidak sakit, tapi saya belum pastikan karena saya hanya dulu ada kelas ini kelas kelas. Jadi saya tidak begitu ya. Harusnya ke wali kelasnya atau ke BK. Ya, oke. Sekarang adik sekalian, kondisi saya dari sering kita merasa anxious masalah ini. Ya. Betul tidak? Betul. Oke. Hal yang paling mendasar tentang kebutuhan kita. Betul tidak? Betul. Siapa yang dari rumah datang ke sekolah tidak sarapan pakai semuanya serba direbus? Ada? Ada. Kenapa hanya direbus saja? Kenapa tidak digoreng saja? Fungsi sekarang ya, minyak itu mahal semua. Semua jenis merek minyak itu mahal sekali, mulai dari timur hingga teman-teman mahal semua. Hanya sampai 130, ada sampai 130. Luar biasa ya, mahal sekali ya. Iya, apalagi mahal saya? Aduh, makannya juga ya. Tadi saya sebut tentang
sempat ISBN ingat sekali. Ya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada nggak yang tahu penyebabnya apa? Ya. Iya. Ada jawaban? Jadi begini ya. Tadi sempat Bapak mengkonsumsi. Kalian kan tahu ada dua negara yang sudah berperang. Ada yang tahu negara apa? Sudah tahu ternyata Rusia dan Ukraina. Aduh, beritanya sampai mendunia ya, karena Rusia telah menginvasi Ukraina dan efeknya itu luar biasa karena negara-negara yang tidak terlibat dalam perang tersebut mendukung Ukraina. Seperti apa? Negara apa yang mendukung Ukraina? Jerman, Inggris, Amerika. Nah, mereka kompak membuat hukuman agar Rusia kapok, agar Rusia kalah. Mereka memberi tempat, ya. Mereka menghukum Rusia yang menghentikan pembelian minyak dari Rusia, kemudian menstop suplai gas dari Rusia, kemudian tidak melakukan mata uang dolar kepada Rusia, sehingga Rusia. Tadi saya sudah putarkan videonya. Perasaan kalian gimana? Oh, sedih sekali ya. Aduh, kalian lain juga gimana? Ada? Iya, sedih, kemudian sedih. Ya. Alasannya kalau boleh tahu, kelompok ini menyatakan kalian prihatin, ya. Apa alasannya? Dan alasan prihatin. Terus apa lagi? Ada lagi? Kamu ada lagi? Mereka terkena dampaknya. Jadi Anda rasa prihatin sekali ya, karena Anda melihat warga menderita tidak bisa mendapatkan apa-apa, ya. Ada lagi? Korban tadi banyak sekali ya, korban tadi banyak sekali yang meninggal gara-gara diserang oleh Rusia. Nah, perasaan kalian bagaimana? Sedih? Sedih sekali, ya. Karena kalau kita ibu tadi sampai dari juga tadi tampak sekali tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah, bagus sekali ya. Good. Nah, sekarang awas di sini kelompok sini. Nah, bagaimana perasaan kalian tadi? Oh, kalian merasa prihatin, ya. Alasan kita boleh tahu dari video tersebut yang dibuat tentang dia apa? Karena banyak tempat yang sampai biasa kesulitan. Terus ada lagi apa? Bisa didapat. Ada namanya? Nah, kondisi ekonomi tadi gimana kalian lihat? Ya. Kondisi ekonomi kalian lihat tadi gimana? Sulit sekali, ya. Oke. Nah, sekarang kalian tadi sudah menunjukkan rasa perhatian kalian, yaitu rasa empati. Ternyata kalian sedih juga ya kalau memang terjadi perang. Kalian setuju tidak perang? Tidak. Kenapa tidak setuju? Karena apa namanya? Memakan banyak korban. Faktanya, apakah ada korban? Ada. Nah, kalau sudah banyak korban meninggal dunia, kemudian rumahnya tidak ada lagi karena hancur terkena bom, kalian merasa gimana? Sedih sekali ya, karena tidak bisa berbuat untuk membantu mereka yang kita jauh. Kita cukup memberikan perhatian dengan doa, misalnya, atau bantuan kemanusiaan jika diinginkan. Ya, oke, jelas ya. Oke, nah sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran di sini, saya minta kalian catat ya apa yang sudah Anda buat tadi dalam tugas sekolah. Saya tunggu ya, 5 menit ya. Oke. Anak sekalian, tadi kalian sudah saksikan video yang sudah kita baru tentang perang antara Ukraina dan Rusia dan dampaknya keseluruhan seperti apa. Nah, sekarang kesimpulan akhir materi kita ini saya ingin tanyakan kalian, bagaimana sih kesimpulan kalian tentang video tadi? Kalau ini dulu, bagaimana? Keren sekali yang mana ya? Bagus sekali ya. Jelas nih. Oke, yang kelompok ini lagi.
negara lain karena akan menimbulkan kesetaraan terhadap negara yang diserang dan semua tantangan kehidupan menjadi rusak atau berantakan. Wah, keren sekali. Nah, sekarang ya, materi kesimpulan akhirnya sudah kalian liputan tadi sudah kalian sampaikan. Bagus sekali ya, bagus sekali ya, keren sekali. Nah, kalian tadi sudah bisa memahami apa yang makna tersirat maupun tersirat dari video yang ditonton atau yang ditayangkan tadi. Kesimpulannya kalian sudah buat seperti itu, sama hal dengan sebelumnya. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Jadi hari ini bisa kita simpulkan memang perang itu tidak boleh, ya, karena bisa menyebabkan kesengsaraan dan merusak seluruh tatanan kehidupan di dunia. Karena bisa jadi satu negara yang perang dengan lain tersebut terlibat. Contoh Ukraina dan Rusia yang pernah berperang, China terlibat, Amerika terlibat, negara-negara Eropa terlibat, Korea Selatan terlibat, Singapura terlibat. Dampaknya luar biasa. Jadi satu kata apa? Stop perang. Anak-anak kalian, demikianlah materi untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Insyaallah depan ya, hari yang sama kita lanjutkan kembali materi tentang ini. Makanya ke depan saya minta pulang di rumah tolong kalian cari informasi tentang apa yang melatar Rusia menyerang Ukraina. Ini take home ya, tugas. Ya, minggu depan saya kumpul dalam bentuk tulisan. Ya, sudah ada 2, tapi bukan lagi dalam bentuk kelompok tapi per orang. Oke, jelas? Oke, demikian dari saya hanya ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Di paspor seperti ini, perkenalkan ini tugas saya, Ibu Sulaiman. Jadi akan ada di paspor seperti ini sebagai membantu hasil kegiatan ini. Jadi untuk paspor seperti ini saya evaluakan sebagai bentuk dari evaluasi ataupun apa yang mungkin menjadi apa yang menjadi bapak seperti yang mungkin bisa jadi depan Pak bagaimana perasaan bapak saat jalannya proses observasi tadi? Ya, perasaan saya yang pertama senang untuk pakai juga karena semua dari proses yang telah diskusi ini berjalan sesuai. Jadi Pak bisa diceritakan semua ada yang bapak yang sudah melakukan Ya, untuk dari keterampilan yang pasti saya mengambil menunjuk beberapa siswa mewakili kelompoknya untuk menunjukkan kemampuan berbicara mereka menarasikan tempat berbicara. Kemudian ada pengetahuan, ya saya tampilkan slide, kemudian mengalih informasi dari slide itu, dengan setiap kelompok kita mencetak apa yang sudah dapat dari slide itu tentang pengetahuan umum. Pak, sejauh mana ada perkembangan dalam lakukan apakah bapak lakukan itu mungkin bapak hasil atau tidak? Pada tahap akhir pembelajaran saya melakukan feedback 4 kali dan seluruh kelompok terlibat aktif memberikan tanggapannya dan semuanya sesuai dengan yang saya harapkan yang telah saya catat sebelumnya itu tersampaikan semua dari siswa. Ada juga kira-kira ada tidak kendala mereka yang bapak selama lakukan selama proses pembelajaran ini? Kendala yang paling sering yang terjadi ketika di pembelajaran saya lakukan itu ada kemampuan berkomunikasi. Selebihnya teknis seperti tiba-tiba tadi slide-nya tidak cepat terkoneksi dengan Jadi apa rencana ke depan untuk pembelajaran tersebut? Yang pertama, kemampuan murid itu memang tetap harus ditingkatkan, bukan saja mulai proses potensi mereka mulai keterampilan berbicara saja atau mendapat informasi atau menarasinya sesuatu tempat
wisata itu di dalam kelas saja, tapi barangkali suatu waktu saya akan mengantar mereka anak-anak itu ke tempat wisata langsung dan mereka termotivasi untuk belajar. Ya. Jadi kapan rencana akan Bapak lakukan penyusunan yang mau Saya harus koordinasi dengan pihak kepala sekolah, kemudian pihak kepala sekolah memberikan respon positif kalau itu bisa dijalankan. Tapi tidak di tempat yang jauh, paling sekitar Konawe saja yang bisa di Bendungan atau di masyarakat. Yang penting objeknya itu bisa mengandung sebagai tempat wisata dan orang banyak di situ dan bisa dibahasakan dan bisa dilatih. Baik, saya sudah melihat kegiatan di kelas seperti yang kita lakukan. Saya sudah cukup bagus dari pertanyaan juga sudah cukup mewakili apa yang saya ingin sampaikan dan sistematis. Mungkin bisa ditingkatkan lagi depannya. Itu saja, tapi saat ini sudah cukup. Terima kasih Bu.